Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita, NPM 09115804190026, kelas B Administrasi Publik semester 6. Kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau perdata. Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum yang dilakukan melalui perwakilan, yaitu pejabat yang bertindak atas jabatan itu. Sedangkan kedudukan pemerintah dalam hukum privat tidak memiliki kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum atau perdata, atau equality before the law dalam peradilan hukum. Sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan ini, pemerintah diberikan wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui Press-Emission, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara, karena dengan Press-Emission muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dan rakyat, baik dalam bentuk undramatic ever-handed Determinant Depoiver maupun dalam bentuk wilkar, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpanan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada tahun 1946 pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh De Munchy yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang verhoogde rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada tahun 1950, Komisi De Munchy kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang verhoogde rechtsbescherming dalam bentuk Algemene Rechten van Burgerlijke Bestuur atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah, atau ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa pendapat antara Komisi De Munchy dengan pemerintah, menyebabkan komisi ini dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian muncul Komisi Van de Graaten yang juga membentuk pemerintah dengan tugas yang sama dengan De Munchy. Namun, komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu ada beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil penelitiannya tidak disetujui oleh pemerintah, dan komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil. Agaknya pemerintahan Belanda pada waktu itu tidak sepenuh hati dalam upaya mewujudkan peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara. Terbukti dengan dibubarkannya dua panitia tersebut, ditambah pula dengan munculnya keberatan dengan kekhawatiran di Nederland terhadap AAUPD, karena dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar pengujian dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, ternyata hasil penelitian De Munchy ini digunakan dalam pertimbangan
putusan-putusan relevan tadi dalam perkara administrasi. Dengan kata lain, meskipun AAUPDEB ini tidak mudah memasuki wilayah birokrasi untuk dijadikan sebagai norma bagi tindakan pemerintahan, tetapi tidak demikian halnya dalam wilayah peradilan. Seiring dengan perjalanan waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabat dan pegawai pemerintah tersebut akhirnya hilang, bahkan sekarang sudah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Nederland. Fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam perkembangannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi, yaitu 1. Bagi administrasi negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas untuk masyarakat sebagai dasar gugatan sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 3. Untuk hakim tata usaha negara ataupun seperti yang diharapkan oleh pemerintah yang baik digunakan sebagai alat penguji dan dapat membuat keputusan yang dikeluarkan oleh Bantun. 4. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.